warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Tarina. Di video ini saya akan menceritakan biografi tokoh pahlawan wanita Indonesia. Tapi sebelum saya menceritakan biografinya, saya akan menyanyikan sebagian dari lagu nasional berikut ini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, dari lagu yang saya nyanyikan tadi adalah lagu Ibu Kita Kartini, seorang tokoh wanita hebat yang akan saya ceritakan biografinya. Raden Ajeng Kartini adalah wanita hebat Indonesia yang lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal dunia di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M. Angasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, adalah seorang guru agama di Telukaur, Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak tertua. Kakaknya yang bernama Pangeran Aryo Condonegoro diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS Europos Laguri School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipilih. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dari menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak pendukungnya. Dari buku-buku koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh Peter Brosov. Ia juga menerima Les Trommel, paket majalah yang diedarkan toko buku kepada pembelinya. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada
majalah wanita Belanda De Hollandse Lily. Kartini pun beberapa kali memuat tulisannya dan dimuat lagi oleh De Hollandse Lily. Dari surat-suratnya, tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan kesamaan hukum sebagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-surat Cinta karya Montague yang pada November 1901 sudah dibacanya sebanyak 2 kali. Lalu The Steel Cage atau Kekuatan Gaib karya Louis Couperus. Kemudian karya Van Eden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Wit yang sedang-sedang saja, roman feminis karya Nyonya Gukop de Jong van Beek, dan sebuah roman anti perang karangan Bertha von Sutern di Webennieder, Letakkan Senjata, semuanya berbahasa Belanda. Oleh karena orang tuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Oleh orang tuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak pertama sekaligus terakhirnya, Sosalip Jojo Diningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904 dan beberapa hari setelah itu, pada tanggal 17 September 1904, Ibu Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Ibu Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Setelah Ibu Kartini wafat, Mr. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat yang pernah dikirimkan oleh Ibu Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajaan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya adalah Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Maka dari itu sudah sepantasnya kita mengenang jasa Raden Ajeng Kartini, semangat dan jasanya dalam memperjuangkan kaum wanita agar mendapatkan pendidikan yang tinggi, tidak sepantasnya kita lupakan. Semoga dengan apa yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, wanita-wanita Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.